Langit Jakarta masih muram ketika Nisa meninggalkan kamar kontrakannya di Bilangan Tebet. Suasana pagi yang lengang membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam ranselnya, ia membawa mukena putih yang mulai menguning di bagian tepinya warisan ibunya. Sebuah Al-Quran kecil yang dulu sering ia baca bersama ayahnya, serta bungkusan bunga melati dan mawar merah yang ia beli dini hari tadi. Hari itu, ia kembali ke kampung halamannya di Garum, sebuah desa kecil di Blitar, setelah 7 tahun tak pernah pulang. Perjalanan dengan kereta api ekonomi menuju Blitar menjadi waktu perenungan panjang. Dari balik jendela, ia menyaksikan perubahan lanskap dari gedung-gedung tinggi menuju sawah, bukit, dan pohon-pohon kelapa yang menjuntai di pinggir rel. Kenangan masa kecilnya perlahan bangkit perjalanan bersama ibu dan ayah. Dengan kereta yang sama, makan nasi bungkus di bangku kayu keras, dan tawa kecil di sela bisingnya gerbong. Setibanya di stasiun Blitar, aroma khas kampung langsung menyergap hidungnya. Udara yang lebih sejuk, lembab, dan aroma tanah basah membuat hatinya bergetar. Ia melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju Garum, melewati jalanan berliku yang dikelilingi ladang dan pepohonan jati. Desa Garum menyambutnya dengan ketenangan yang sama seperti dulu. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi, anak-anak kecil bermain tanpa alas kaki di lapangan, dan suara gamelan sayup terdengar dari sebuah rumah yang sedang menggelar hajatan. Rumah masa kecilnya masih berdiri, meski sudah mulai rapuh dimakan usia. Dinding kayunya mengelupas, pekarangannya dipenuhi rumput liar. Namun aroma nostalgia menyeruak begitu ia melangkah masuk. Setiap sudut rumah seperti menyimpan suara-suara lama, suara ibunya memasak di dapur, langkah kaki ayahnya yang berat namun lembut, serta tawanya sendiri saat masih kecil. Pagi keesokan harinya, Nisa bangun dari tidurnya. Ia berwudu dengan air sumur yang dinginnya menggigit, lalu mengenakan kebaya putih bersih dan kerudung krem. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan tanah menuju pemakaman desa, membawa kantong berisi bunga dan hati yang dipenuhi kerinduan. Pemakaman terletak di ujung kampung, sedikit menanjak dan dikelilingi pepohonan bambu. Di salah satu sudut yang tenang, di bawah naungan pohon sawo tua, 2 buah nisan berdiri berdampingan, nisan milik ibu dan ayahnya. Nisa duduk bersimpuh di depan makam itu. Ia menatap nama yang terukir di batu nisan dengan dada sesak. Hening menyelimuti tempat itu, seolah dunia berhenti. Sejenak memberi ruang untuk pertemuan yang telah lama tertunda. Dengan gerakan perlahan, ia menaburkan bunga ke atas pusara, lalu melipat tangan dan memanjatkan doa. Surat Yasin dilantunkannya dengan suara lirih, mengalun dalam irama yang penuh harap dan cinta. Waktu berjalan lambat di tempat itu. Di tengah sunyi, Nisa membiarkan kenangan-kenangan kecil muncul. Suara ibunya membangunkannya untuk sahur. Tangan ayahnya yang selalu hangat saat menggandeng, serta cerita-cerita masa kecil Nisa